Masyarakat di sekitar bantaran Sungai Cilamaya itu terhadap upaya-upaya yang dilakukan Polres itu seperti apa? Kalau dulu ngomong mana mungkin Ridwan Kamil datang ke lokasi apalagi ngurus Sungai Cilamaya. Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Radar Karawang? Kita jumpa lagi di podcast Radar Karawang. Kali ini saya kedatangan salah seorang aktivis pegiat lingkungan yang sudah malang melintang di Kabupaten Karawang, Kang Muslim Hafid. Asyik. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang sekarang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Melihat Kang Muslim nih selalu fresh lah kayaknya. Belum beres habis. Lagi sibuk apa sekarang Kang kegiatan? Yang pertama kita sedang mempersiapkan ulang tahun Fordas Cilamaya Berbunga yang ketiga. Yang ketiga? Tepatnya jatuh pada tanggal 22 September. Ada mau rencana apa kegiatan apa? Jadi kita mau melaksanakan napak tilas. Ya. Napak tilas ke kilometer atau titik 0 kilometer Sungai Cilamaya. Sekaligus juga kita camping di sana. Ya kita bersenang-senang di sana, menyatu dengan alam. Ya. Layaknya manusia menyatu dengan alam itu lebih baik. Lebih baik ya. Dibandingkan menyakiti alam. ini apa Sungai Cilamaya ini termasuk yang tersakiti berarti ya? Ya anak tiri lah. Anak tiri. Anak tiri Jawa Barat mungkin, anak tiri Karawang mungkin, karena lebih cenderung Jawa Barat lebih concern ke Sungai Citarum dibandingkan dengan Sungai Cilamaya. Kalau luas bentang Cilamaya itu dari ada berapa kilometer Kang? Totalnya 97 km. 97. Membentang 3 kabupaten, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang. Dan itu kalau bicara masalah undang-undang memang ini wewenangnya adalah wewenang Jawa Barat. Wewenang Jawa Barat. Betul. Nah, karena ini wewenang Jawa Barat, maka sering pateng tok kalau di awal-awal itu. Yeah. Orang Karawang bilang, "Ini kenapa hitam?" Jawabannya, ya sana nanyain ke Purwakarta, itu bukan wewenang kami. Purwakarta pun sama, Subang pun sama. Begitu. Nah, akhirnya kalau seandainya bicara masalah sejarah Pordas itu, ini masing-masing puzzle berdiri sendiri dan tidak mau bergabung sama lain karena memang punya sejarah kelam di mana sering 86. Iya. Di mananya tuh yang sering 86 tuh? Ya contoh ada aktivis demo bareng-bareng di perusahaan, habis itu 86. Habis itu contoh perusahaan yang lain 86. Nah singkat cerita, sebelum lahirnya Pordas itu ada teman-teman Pordambi, teman-teman Situdam, Barubug yang berdiri di situ, yang kebetulan juga merasakan bagaimana limbah yang hitam di sana. Terus kemudian Purwakarta juga berdiri sendiri, Subang juga berdiri sendiri, di hilir juga berdiri sendiri. Nah, di sini dipertemukan, awalnya juga memang tidak ada kimiawi yang sama. Setelah melakukan pertemuan menemukan klik gitu. Akhirnya lahirlah namanya Fordas Cilamaya Berbunga. Berbunga itu kalau seandainya makna berbunga sendiri berarti mekar, tetapi berbunga itu adalah bersih, indah, dan berdaya guna. Mempunyai filosofi yang sangat tinggi sekali terkait masalah penanganan Sungai Cilamaya di masa yang akan datang. Begitu ceritanya. Kalau kita kembali ke masa lalu misalkan, Sungai Cilamaya itu sebelum tercemar itu sering digunakan oleh masyarakat atau misalkan awal mula tercemarnya kapan itu Gus? Kalau seandainya bicara masalah Radar Karawang pernah menulis 15 tahun lamanya Sungai Cilamaya itu sudah kena limbah. Menurut berita Radar Karawang 2018 atau 2019. Nah,
Kalau seandainya referensinya yang lain itu bukan 15, ada 20 tahun lamanya. 20 tahun. Dan mereka menikmati, kalau kita mengatakan sudah embedded ya, sudah menyatu bahwa masyarakat di situ merasa nyaman dengan limbah itu. Kalau seandainya tidak ada limbah, maka tidak ada pengairan untuk air. Ya. Jadi limbah yang ada itu ya kepentingannya adalah kepentingan pertanian. Betul. Nah, sisi yang lain, berdasarkan penelitian yang di Subang, di wilayah jalur atau sawah atau beras yang ada di jalur Sungai Cilamaya itu kenyataannya memang tercemar. Dan kualitasnya juga kualitas rendah, dan menikmati terus-menerusan. Karena terpaksa mungkin menikmatinya juga ya. Karena dia meyakini tidak mungkin akan terjadi perubahan, gitu. Pasrah atau gitu? Bukan pasrah, karena merasa dari sisi sumber daya manusia ya rata-rata ya udah mau ngapain lagi. Terus kemudian dari sisi aktivis yang ada ya kenyataannya waktu itu 86. Terus berharap sama siapa lagi? Berharap di kepala desa itu bukan wewenang kami. Berharap kepala dinas di tingkat kabupaten menyatakan itu juga bukan wewenang kami. Sedangkan akses ke provinsi itu tidak ada. Tidak ada. Betul. Nah, hadirnya Pordas memang alhamdulillah menggenjot semangat awal waktu itu, kurang lebih dari 22 September 2019 itu dalam jangka 3 bulan begitu gencar. Karena saya mengetahui bahwa Pak Gubernur ini sangat alergi kalau seandainya ada berita-berita negatif gitu ya? Di media sosial. Nah, teman-teman melihat kekurangan itu dijadikan sebagai motivasi agar secepatnya direspon oleh. Nah, ini setelah Pordas terbentuk, terus juga kan dari berbagai instansi pusat maupun ke provinsi itu sudah sering silih berganti datang gitu, guys. Tapi kemarin ada informasi itu tercemar juga, masih tercemar itu. Iya, ya resikonya memang harus ya Pordas ini kan lagi-lagi sebagai civil society tidak bisa juga bergantung berharap terhadap Pordas Cilamaya Berbunga. Tapi yang pasti terakhir kami merespon itu terus mengadukan kemana-mana, termasuk kami mengadukan kembali ke Komisi Ombudsman agar secepatnya direspon, agar secepatnya memanggil Ketua Satgas alias Ketua Komando Satgas Sungai Cilamaya Berbunga, dalam hal ini Pak Gubernur. Ya. Sejauh ini setelah Pordas terbentuk, lalu ada juga kan pemerintah mungkin provinsi membentuk Satgas gitu ya. Ya betul. Sejauh ini kinerjanya seperti apa? Satgas Sungai Cilamaya itu dibentuk oleh Pak Gubernur, dalam hal ini keputusan Gubernur nomor 614. Diterbitkan tanggal 10 Februari 2020 ya. 2020. Dalam jangka 2 tahun itu menurut hemat saya belum kelihatan kinerja Satgas. Yang kedua, dari personalia Satgas, dari mulai kejaksaan, terus TNI, terus kepolisian, terus kepala dinas sumber daya alam dan sumber daya air dan seterusnya, yang menurut saya ini penanganan yang integratif, kenyataannya juga tidak ada rapat pertemuan secara khusus mengenai Sungai Cilamaya. Begitu. Tapi yang pasti, karena kami ingin menggunakan jalur atau rel-rel yang konstitusi yang ada, ya kita harus lewati melalui proses contoh Komisi Ombudsman itu. Begitu. Kalau sebetulnya titik persoalan yang ada di Sungai Cilamaya itu di dalam hal apa tuh? Persoalan Sungai Cilamaya kalau melihat keputusan Gubernur nomor 614 itu ada total 6 atau 8 yang menjadi persoalan. Satu, sosial. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, ekosistem. Yang keempat, kesehatan. Ada kesehatan, ada banyak ya. Jadi variabelnya terkait masalah Sungai Cilamaya itu begitu kompleks. Pertanian kena,
air kena ekosistem dan seterusnya. Yang dulu kita bisa main, biasa renang di situ kena. Iya. Gitu. Nah, cara penanganannya saya meyakini bahwa Satgas Sungai Cilamaya yang dibentuk oleh Pak Gubernur itu sangat tepat. Sayangnya tidak berjalan. Tidak berjalan. Walaupun karena faktor COVID lah, karena faktor apalah, anggaran tidak ada. Karena Sungai Cilamaya tidak hanya faktor limbah, kenyataannya terkait masalah pendangkalan, terkait masalah penuh ininya yang ambrol, terus dari hulu ke hilir juga bermasalah lagi. Jadi banyak persoalan-persoalan. Nah, dari sekian persoalan itu, dari limbah, terus infrastrukturnya, yang mesti yang pertama dulu dibenahi itu apa? Apakah dari limbahnya dulu atau? Kalau saya yang perlu dibenahi, minjem bahasa Jokowi, itu ada namanya revolusi kesadaran. Pak Ketua Satgas juga merasa dia harus memperbaiki revolusi kesadarannya. Perusahaan juga kesadarannya, buang limbah gak usah ucing-ucingan. Dia ngumpetin outfalnya dengan outfal siluman, ya kan, biar keuntungannya ada, begitu. Menurut saya kalau seandainya semua mempunyai kesadaran, aman ini barang. Begitu. Tapi kan kadang-kadang kalau kesadaran tanpa ada cara dari pemerintahnya atau misalkan untuk penekanan seperti itu, sulit juga mungkin untuk ini. Iya, semuanya harus punya kesepahaman dan punya kesepakatan. Contoh, seiring dengan era digital, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah mengeluarkan kebijakan tentang sparring. Sparring itu adalah untuk mendeteksi di setiap perusahaan yang membuang limbah. Seiring dengan PPLH alias pengawas lingkungan hidupnya rendah, maka menggunakan sparring dengan era digital tadi. Ketika limbahnya terlalu tinggi, maka sparring ini akan bunyi yang langsung ke lingkungan hidup, sehingga ini bisa dieksekusi. Di sungainya ada namanya Onlimo, bisa mengukur terkait masalah air. Itu pun dimiliki oleh lingkungan hidup, oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga kita bisa mengukur terkait masalah kadar air. Ya, 2 saja udah jarang jalan, Pak, di Sungai Cilamaya. Dan ini pun tidak diindahkan kok. Bahkan ini tidak berjalan secara maksimal di tingkatan Dinas Lingkungan Hidup juga sama. Bahkan Pordas pernah berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi agar berkirim surat ke semua perusahaan yang memang masuk dalam kriteria untuk menggunakan sparring. Memang sparring mahal harganya, yang membuat mereka juga tidak berjalan secara maksimal. Begitu. Ya, kendalanya di situ ya, salah satunya. Ya, kendalanya juga contoh kebijakan kementerian terkait masalah sparring di lingkungan hidup di dinas juga tidak mengetahui, atau mungkin tidak tahu, atau mungkin juga sosialisasinya tidak masif, sehingga mengakibatkan tidak delivered tidak terkirim pesan-pesan yang diinginkan oleh kementerian. Begitu. Kalau peranan dari pemerintah daerah sendiri seperti apa, Gus, sejauh ini? Pemerintah daerah yang di Kabupaten Karawang lah khususnya, karena kan kita yang menjadi di hilirnya kan gitu. Betul. Kalau seandainya bicara masalah kabupaten, memang kabupaten merasa ya kami menerima dalam tanda petik manfaat ya. Limbah-limbah yang ada. Bicara masalah perusahaan, hanya satu perusahaan, ya kan, perusahaan ABB ya. Nah, sisi yang lain juga memang contoh banyak UKM di levelan kita, contoh pabrik tahu dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah peranannya cukup maksimal? Ya mungkin setiap 3 bulan sekali, karena memang itu perintah aturan, dia melakukan sampel uji lab. Ya sudah, hanya itu aja. Tindakan nggak ada ya? Tindakan yang terakhir acara lingkungan hidup apa tuh, buang apa tadi? Ekoenzim. Ekoenzim. Buang ekoenzim
Ya anggaplah itu program ya, jalanlah. Tapi seberapa besar tuh manfaatnya? Atau hanya seremonial saja gitu? Ya mungkin ya ada efeknya, ya mungkin juga enggak Nggak ya, ada ya? kenyataannya gitu, karena katanya ekoenzim itu harus air didiamkan tidak berjalan berapa hari? 2 hari ya? 2 hari atau sehari ya? 2 hari ya? 2 hari. Kenyataannya kan air jalan terus, Pak. Sedangkan ekoenzim hanya sekian liter ya. Iya. Begitulah. Gitu. Jadi lebih kepada ya seremonial saja ya tindakan-tindakan yang diambil itu. Ya, Pak Bendum yang ngomong. Kalau dari Porda sendiri seharusnya dalam hal penanganan Sungai Cilamaya itu harus seperti apa sebenarnya, yang efektif? Jalankan Satgas secara maksimal, clear. Nggak perlu ada Porda sebenarnya, Mas. Yeah. Kalau seandainya Satgas Sungai Cilamaya berjalan secara maksimal. Begitu. Maksimalnya apa? TNI-nya berjalan. Yeah. Polisinya berjalan. Jika ada persoalan dieksekusi. Kejaksaannya kalau seandainya persoalan perusahaan nakal tinggal ditindaklanjuti. Yeah. Adanya BBWS di situ dalam rangka untuk memperbaiki sungai. Ada lagi sumber daya air. Direktorat Sumber Daya Air, jika dibutuhkan mungkin bikin pori-pori di sepanjang sungai, pinggiran. Apalagi pertanian penting untuk dilakukan, air buat untuk persawahan, begitu, dan seterusnya. Pendidikan pun sama, sosial pun sama. Bayangkan dulu ada penelitian, waktu itu kita melakukan penelitian ya, sepanjang jalan sungai ada total 48 desa, kita melakukan sampel, memang gatal-gatal. Terus ya ISPA lah dan seterusnya. Apalagi kan ada juga salah satu desa di situ sekolah dasar negeri, ya persis tuh di pinggiran. Di pinggir ya. Gitu. Jadi kalau seandainya Satgas Sungai Cilamaya berjalan secara maksimal, clear, nyaman. Gitu. Nggak perlu ada Pordas kalau saya sih. Tapi Pordas dilibatkan juga kan di dalam Satgas itu? Nggak ada kan, kalau nggak ada. Personalia kan nggak ada dong. Kan itu kan stakeholder yang kayaknya ASN rata-rata semuanya. Begitu. Iya. Kalau Pordas itu kalau seandainya masuk pun sebagai subunit, ya dipekerjakan untuk monitoring ya diperbantukan lah mungkin ya ke setiap yang sepanjang tadi 97 km tadi. Iya. Jadi sangat kontras sekali dengan penanganan Sungai Citarum ya dari pemerintah ini negara. Ya jauh lah, karena begini, Pak Gubernur pernah mengatakan 4 November 2020, saya mempunyai harapan 1 tahun yang akan datang kita bisa reuni kembali dengan melihat Sungai Cilamaya yang lebih bersih, indah, begitu. Hadirnya Satgas Sungai Cilamaya sebagai duplikasi kesuksesan dari Satgas Citarum Harum, begitu. Nah, kalau bicara masalah duplikasi, sistemnya berjalan, terus perangkatnya juga berjalan, anggaran berjalan, semuanya berjalan. Nah, ini mah duplikasi ininya doang, surat keputusan. Begitu. Kerja kagak ya? Nah, melihat kondisi seperti ini, lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh Pordas? Jadi menurut saya begini, pertama mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar, ada salah satu burung yang buang air itu ke api itu kan? Api itu, si burung itu ditanya, kok bisa, katanya nggak mungkin itu kan bisa memadamkan api. Yang penting Tuhan tahu bahwa kami ada di Ibrahim, maksudnya ikut serta. Nah sama Pordas dengan langkah-langkah kecil ini ya harapannya tetap dalam koridor yang sama dengan burung yang tadi, bahwa jalan yang benar walaupun itu keterasingan tidak ada masalah, yang penting berjalan pada koridor itu. Begitu. Nah langkahnya adalah yang pertama, dan ini yang kedua kalinya, tetap lewat Komisi Ombudsman, dan kami juga terus mempublikasikan lewat media sosial. Kami juga meminta kepada teman-teman untuk nge-WA Pak Gubernur, nge-WA juga ke PAUU, nge-WA juga ke komisi terkait, dalam hal ini Komisi 4.
Dan semuanya stakeholder dikirimkan ke sana. Tujuannya apa? Ini kok WA terus, ya minimal ya direspon atau gitu. Tapi kalau komisi ombudsman, insya Allah dengan ada beberapa kekurangan 5 sampai 6 apa sih? Kekurangan deh. Ada 5. Ada 5. 5 kekurangan itulah yang akan kita lengkapi agar ini juga tetap diproses. Tujuannya sederhana, hanya nyentil aja biar dia laksanain. Gitu. Ini untuk baru-baru ini ya, untuk dilaporkan ke ombudsman. Sebelumnya sudah, cuman waktu itu kita banyak kegiatan, diantaranya contoh 100.000 pohon kegiatan kemarin. Sebelumnya lagi tentang Nazar Fajar. 100.000 pohon itu cukup ya capek lah ya, karena memang bagi saya sih luar biasa 100.000 itu. Pohon, walaupun kita ya terseok-seok karena anggaran sendiri, ngambil sendiri dan seterusnya gitu. Kalau dukungan dari masyarakat di sekitar bantaran Sungai Cilamaya itu terhadap upaya-upaya yang dilakukan Pordas itu seperti apa, Gus? Kalau dulu ngomong, mana mungkin Ridwan Kamil datang ke lokasi apalagi ngurus Sungai Cilamaya. Kalau dulu. Kalau sekarang kalau ada keramaian sedikit pasti Pordas. Contoh ada pembangunan kayak kemarin kita hearing dengan komisi 3 ya. Hearing dengan komisi 3 di DPRD Kabupaten Karawang, mendapatkan oleh yang disampaikannya sih 4 miliar untuk sepanjang Sungai Cilamaya. Jalan lah ya. Baik ya, jalan lah intinya, jalan terus drainase dan seterusnya dari provinsi katanya. Mereka menganggap bahwa ya itu Pordas katanya. Iya, jadi seakan-akan ya bicara harum ya lumayan lah, baik lah. Begitu. Tinggal nanti konsistensi dari Satgas itu kerjanya yang harus belum muncul itu nanti. Belum ada. Bagusnya sih radar harus lebih kencang. Satgas Sungai Cilamaya, Kepala Satgas Sungai Cilamaya Pak Ridwan Kamil. Begitu, mana langkahmu dan mana janjimu terkait masalah. Kita pengen reunian dengan Pak RK kan? Pak RK udah ngomong pengen reunian kan? Gitu. Mungkin perlu aksi-aksi lagi, Gus. Aduh, udah capek kita. Karena RK melihat ya mungkin juga langkah aksi juga adalah langkah yang baik, bisa didengar Pak RK. Dan alhamdulillah juga yang terakhir ketika sungai atau di Hilir Hitam, Pak UU hadir. Gitu, ngecek dan mendeteksi terkait masalah kondisi sungai, tepatnya di Cipancu, Desa Tegalwaru. Terus kemudian habis itu ngecek ke perusahaan habis itu bukan polis lain lah, bahasanya LH lain ya, pembatas, karena memang juga bermasalah terkait masalah penanganan ininya, IPAL. IPAL yang ada di perusahaan itu. Sekarang dalam perbaikan. Pernah ada nggak sih perusahaan yang ditutup itu? Banyak. Ada Katenindo tutup. Terus Prima Iljo sempat tutup tapi hidup lagi ini ya. Udah tutup. 3 bulan. Untuk memperbaiki. ABB juga untuk memperbaiki banyak. Pasca hadirnya Pordas lumayan lah. Gitu. Kalau seandainya diiming-iming ya kita juga diiming-iming. Itu pernah ada yang ngiming-ngiming 40 juta, 20 juta buat saya, 20 juta buat Pordas, ada. Diambil nggak, Gus? Alhamdulillah belum. Ada yang orang gede apa iming-imingnya? Sebulan Pak, lumayan gede tuh, nganggur. Ada satu perusahaan suruh ngurus water treatment. Ya sama ya. Karena kalau seandainya Pordas juga main pada wilayah itu, suaranya nggak ada walaupun ngomong kencang apapun. Iya. Begitu. Itu yang dijaga oleh teman-teman ya, guys. Ya, alhamdulillah. Ada yang lulusan SMP, lulusan SD, bicara masalah komitmen sungainya masih cukup teruji gitu. Personelnya ada berapa sih kalau Pordas? Pordas sedikit.
Ada 30 lah yang aktifnya ya. Iya. Yang aktifnya 30. Yang aktifnya 30. Iya, 30. Selebihnya ya mungkin ada beberapa kepala desa yang mau gabung, mau aktif dan seterusnya. Heeh. 30 lah. 30 yang aktif. Alhamdulillah dikelola secara baik gitu. Iya, iya. Heeh. Nah, untuk acara nanti di apa? Di Cijalu itu, Curug Cijalu. Hah? Nanti RK diundang nggak? Ya, pengennya sih diundang. Kan acara sederhana, mana mau Pak Ya. Gubernur bikin hadir di tempat itu kan. Dia kalau pengen, ya sebenarnya sih kalau hadir ya kita juga berharap hadir. Ya. Istilahnya ke Sungai Cilamaya, bagaimana melihat jernihnya Sungai Cilamaya di titik kilometer 0 itu, di 0 kilometernya itu. Terus kemudian dia bisa melihat kondisi sungai yang di bawah. Gitu. Kalau di titik nolnya masih asri berarti ya? Pakai shot kayaknya, asri. Asri. Oh. Oke, terakhir mungkin Gus, Siap. langkah ataupun misalkan perjuangan Pordas ini apakah sampai suksesnya itu seperti apa nanti misalkan kalau bisa dianggap sukses? Yang dimaksud dengan kesuksesan itu sesuai tagline lah. Ya. Tagline-nya kan berbunga, bersih, indah, dan berdaya guna. Bersih berarti maknanya Sungai Cilamaya sudah tidak tercemar limbah lagi, ya kan? Sistem tanggul juga baik, ya kan? Bersih, indah. Ketika indah ini kan enak dilihat, ya kan? Eye catching. Ketika Instagramable, maka itu juga lebih mantap, ya kan? Lebih cenderung, pas nih, cocok, ya kan? Nah, bersih, indah, dan berdaya guna. Berdaya guna ini mempunyai makna ekonomis bagi masyarakat sekitar, ya kan? Kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan di wilayah itu, kalau seandainya sudah bersih, indah, masyarakat hadir itu kan bisa menjadi wisata kecil, begitu, dan itu berimplikasi pada ekonomi. Yakin tercapai, guys? Nggak ada yang di dunia ini tidak tercapai, pasti tercapai. Nah, masalah waktu aja. Karena dulu juga tidak berpikiran ini sampai ke presiden kan, staf khusus presiden urusan Sungai Cilamaya. Kan? Walaupun contoh Aminuddin Ma'ruf bukan berurusan terkait masalah Sungai Cilamaya, urusan pesantren, tapi juga tembus juga kita ke pesantren. Bicara masalah ke DPR RI, wakil ketua DPR RI kita tembus ke kementerian, respon juga. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di sini. Bahkan kita juga mau ngedrive bahwa Sungai Cilamaya tembus ke levelan dunia. Bahkan ulang tahun kemarin ada 21 negara yang mengucapkan ulang tahun. Begitu, bagi saya sih nggak ada yang aneh. Dan nggak ada yang mustahil, asal kita punya kemauan dan punya keyakinan. Kalau minjem bahasa pesantren ente, al yakinu la yuzalu bisak. Gitu. Tidak usul bikinnya ya. Ini perlu diketahui juga ini, Kang Muslim Hafid ini seorang santri juga nih ya, jadi santri Asidikiyah. Santrinya Wasahi. Oke, sahabat-sahabat Radar Karawang, itu dia perbincangan kita dengan Kang Muslim Hafid yang merupakan aktivis lingkungan dari Pordas Cilamaya. Banyak sekali yang kita bicarakan, terutama masalah kebijakan dan terus juga efektivitas daripada Satgas Cilamaya yang belum bekerja dengan efektif. Mudah-mudahan ini ke depan Sungai Cilamaya bisa berbunga gitu ya, bisa berbunga. Terima kasih Kang. Berbunga apa lagi? Bersih, indah, dan berdaya guna. Itu dia. Terima kasih Kang Muslim Hafid atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.